Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Kurniati dari Prodi Manajemen kelas P dengan nomor NIM 2023-11464. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal bab peran pendidikan agama Islam dalam mengantisipasi dampak perkembangan iptek, disusun oleh Bakhtiar Lew, Sekolah Tinggi STAI, Kupang. Berikut pembahasan materi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pendidikan agama Islam. Yang ketiga, pendidikan pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, media sosial sebagai bagian dari kemajuan iptek. Yang kelima, yaitu kesimpulan. Berikut materi yang pertama, pendahuluan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini terjadi disebabkan oleh keinginan manusia untuk terus melakukan pembaruan melalui penelitian dan pengembangan teknologi modern yang jauh berbeda dengan zaman dahulu. Pada masa awal Islam banyak melahirkan ilmuwan muslim yang menjadi pioner dalam berbagai macam penemuan di bidang ilmu pengetahuan, antara lain bidang kedokteran, ilmu bumi, matematika, kimia, astronomi, etika, dan sastra. Materi yang selanjutnya, pendidikan agama Islam. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang melalui pengajaran dan pelatihan. Abu Hasan Qobashi Ali bin Muhammad bin Khalaf al-Makiri al-Qahirawani dalam Qomal Muhammad Isa mengatakan bahwa agama adalah sebuah teori yang selalu diakhiri dengan amal perbuatan. Agama bukan hanya iman, bukan hanya Islam, bukan hanya insan, tetapi agama merupakan kumpulan dari semua hal. Jadi, pendidikan agama Islam adalah suatu proses pengembangan potensi kreativitas orang yang bertujuan untuk mewujudkan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerdas, terampil, dan memiliki etos kerja yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap dirinya maupun agama dan bangsa dan negara. Berikut materi selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Definisi ilmu menurut Al-Ghazali, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang dari Allah dan sudah menyatu dalam kepribadiannya yang menunjukkan kedekatannya dengan agama. Ilmu dapat menuntun seseorang untuk meyakini sesuatu yang benar dan salah, mengerjakannya atau meninggalkannya. Jadi, ilmu pada dasarnya mengandung 3 unsur, yakni keyakinan, mengerjakan, dan meninggalkan. Menurut Muhammad As-Soroddin Siddiq mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah hasil usaha pemahaman manusia terhadap berbagai fenomena alam, manusia, dan juga agama yang disusun dalam suatu sistem dengan menggunakan daya pikiran yang dibantu oleh piranti inderanya. Ada 2 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa diperoleh dari keseluruhan bentuk upaya kemanusiaan seperti perasaan, pikiran, pengalaman, panca indera, dan intuisi untuk mengetahui sesuatu tanpa memperhatikan objek, cara, dan kegunaannya. Materi berikutnya adalah media sosial sebagai bagian dari kemajuan iptek. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagai dan menciptakan isi seperti blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jaringan sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial menjadi bagian dari dunia teknologi yang terus berkembang.
Teknologi yang berkembang tersebut adalah bagian dari modernitas kehidupan. Modernitas kehidupan termasuk menggunakan media sosial. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis media sosial. Yang pertama, Facebook, yang kedua, Twitter, yang ketiga, YouTube, dan yang keempat, blog. Berikut materi dampak penggunaan media sosial pada anak. Temuan Iptek telah menyebarkan hasil yang membawa kemajuan dan dampaknya terasa bagi kehidupan seluruh umat manusia. Dampak positif dari menggunakan media sosial adalah sebagai berikut. A. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. B. Sebagai media untuk mengembangkan dunia bisnis. C. Mudah memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan lain. Dampak negatif dari menggunakan media sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa mengontrol diri. Yang kedua, prestasi belajar anak yang menurun. Yang ketiga, informasi yang tidak tersedia. Materi berikutnya, peran pendidikan agama Islam dalam mengantisipasi dampak perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi keduanya memiliki andil besar bagi kemajuan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat melakukan perubahan dan perbaikan di segala aspek kehidupannya. Tetapi dampak negatif dari kemajuan iptek juga begitu mengerikan. Karena itu, sudah saatnya bagi para ilmuwan dan untuk memikirkan bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya dan tepat guna, paling tidak dapat meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkannya. Islam sebagai agama yang syarat dengan nilai-nilai etis dan kemanusiaan, melalui pendidikan mempunyai kedudukan dan peranan penting dan strategis dalam pembangunan negara dan masyarakat. Jadi kesimpulan pada materi kali ini, yang pertama, fungsi pendidikan itu bukanlah sekedar mengembangkan kemampuan dan mencerdaskan otak peserta didik, tetapi juga menyelamatkan fitrahnya agar tetap menjadi al-fitharus salimah dan terhindar dari al-fitharus ghairus salimah. Yang kedua, dalam mengantisipasi dampak iptek ini, pendidikan agama harus berusaha berintegrasi dan bersinkronisasi dengan pendidikan non-agama. Pendidikan agama tidak boleh dan tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama secara terpadu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.